Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Dwi Kurnia, MPM 21411048 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Visi sendiri berasal dari kata vision yang menggambarkan pandangan ke depan dari suatu harapan yang mengandung nilai etika value perusahaan dalam menjalankan bisnis. Visi adalah serangkaian kata-kata, bahkan rangkaian kalimat yang mengungkapkan impian, cita-cita, harapan sebuah perusahaan atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi menurut para ahli. Menurut Ismail Solihin, pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntun pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada kriteria visi. Yang pertama ada singkat, sederhana, dan jelas. Yang kedua menarik dan mudah dimengerti. Ketiga, sesuai dengan nilai-nilai perusahaan atau organisasi. Yang keempat, bersifat melibatkan semua orang. Yang kelima, inspiration dan menantang. Yang keenam, deskripsi suatu kondisi ideal. Yang keenam, memberikan arahan bisnis yang akan datang. Yang ketujuh, memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, memiliki batas waktu atau up to date. Jadi visi memiliki masanya. Jika sebuah perusahaan ingin membuat visi, mereka harus melakukan 4 proses perumusan. Yang pertama, tentukan tenggat waktu dan lingkup analisis secara tepat. Yang kedua, identifikasi kondisi pesaing. Yang ketiga, identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi di masa depan. Dan yang terakhir ada evaluasi sumber daya dan kapasitas internal. Selanjutnya, pembahasan tentang misi. Misi merupakan suatu pernyataan umum tetapi bersifat lestari oleh manajemen puncak yang mengandung niat organisasi yang bersangkutan. Meskipun bersifat umum, rumusan suatu misi biasanya mengandung pernyataan tentang filsafat bisnis yang dianut oleh manajemen puncak, memberikan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan agar dikenali oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Visi sendiri memiliki manfaat, yaitu pertama, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan visi. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan visi organisasi untuk masa yang akan datang. Yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi. Yang pertama ada pengertian strategi. Strategi menurut Gluck dan Jones adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Mengapa manajemen strategi sangat penting bagi suatu perusahaan di dunia bisnis? Yang pertama, karena memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Yang ketiga, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Dan yang terakhir, berhubungan dengan efisien dan efektivitas. Hierarki strategi. Hierarki sendiri merupakan suatu level atau tahapan yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Hierarki strategi